semua para mahasiswa ilmu komunikasi yang bersemangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Public Relation. Dunia kerja saat ini semakin kompetitif dan menuntut para lulusan untuk memiliki skill yang di atas rata-rata. Hal ini juga berlaku bagi para lulusan ilmu komunikasi. Lulusan ilmu komunikasi diharapkan memiliki skill yang dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan. Ilmu komunikasi memiliki peluang besar di berbagai bidang seperti media massa, hubungan masyarakat, periklanan, pemasaran, serta pariwisata. Namun terkadang lulusan ilmu komunikasi tidak mengembangkan potensi dengan baik. Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan enggan merekrut mereka. Berdasarkan permasalahan ini, kelompok kami mengambil salah satu contoh yang ada di salah satu instansi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Nagekeo. Di Dinas Kominfo sendiri belum menemukan mahasiswa lulusan ilmu komunikasi yang sesuai dengan kriteria, sehingga mereka merekrut lulusan dari prodi lain yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Maka dari itu, kelompok kami melakukan riset mengenai permasalahan ini yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait profil perusahaan. Kelompok kami telah melakukan wawancara dengan beberapa instansi atau perusahaan. Yang pertama adalah Dinas Kominfo Kabupaten Nagekeo. Instansi ini memiliki dua bidang. Yang pertama adalah bidang pengelolaan informasi komunikasi publik dan aplikasi informatika, dan yang kedua adalah bidang statistik. Instansi kedua yang kami wawancarai adalah Dinas Pariwisata. Dalam Dinas Pariwisata terdapat bidang pemasaran pariwisata yang memasarkan segala hal yang berkenaan dengan promosi pariwisata. Instansi-instansi tadi sangat membutuhkan sarjana ilmu komunikasi. Maka dari itu, kami melakukan riset untuk mengetahui skill seperti apa yang dibutuhkan perusahaan atau instansi tersebut dan membantu mahasiswa untuk mempersiapkan diri sebelum terjun dalam dunia kerja. Berbicara mengenai metode riset yang dilakukan oleh kelompok kami adalah untuk mengetahui skill-skill apa saja yang harus dimiliki oleh sarjana ilmu komunikasi. Terdapat dua metode riset yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, metode riset primer, di mana kami melakukan wawancara secara daring dengan dua narasumber, yaitu Ibu Maria Ferawati Natrix Lapewao yang merupakan ASN dari Kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo, dan Ibu Maria Hyasinta Dengdapa yang merupakan ASN dari Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo. Sedangkan metode riset yang kedua, yaitu metode riset sekunder yang dilakukan oleh kelompok kami, adalah dengan cara melakukan analisis terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang membahas mengenai skill komunikasi dan jurnalistik. Berikutnya mengenai metode pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan oleh kelompok kami adalah yang pertama, wawancara. Wawancara ini dilakukan pada Selasa 5 Maret 2024 dan dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp dengan narasumber Ibu Maria Dapa, salah seorang pegawai di Dinas Pariwisata Nagekeo. Yang kedua adalah data sekunder. Kami juga mengambil data dari jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Keterampilan Komunikasi Terhadap Kesiapan Kerja Lulusan Sarjana Sumatera Barat, karya Dila Iza Anggraini, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol tahun 2021. Yang kedua adalah jurnal ilmiah berjudul Pengetahuan Jurnalistik Pegawai Humas Pemerintah dalam Kegiatan Publisitas, karya Rahmita Saleh, Iqbal Sultan, dan Muhammad Farid, Universitas Hasanuddin pada tahun 2015. Dari wawancara dan data sekunder yang kami gunakan, kami menemukan beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa maupun alumni ilmu komunikasi untuk mengasah kemampuan mereka agar dapat memenuhi kriteria beberapa jabatan di perusahaan ataupun kantor yang ada, misalnya kantor Kominfo atau kantor Dinas Pariwisata Nagekeo. Berdasarkan hasil riset dan pengumpulan data yang kelompok kami lakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa skill yang perlu dikembangkan oleh mahasiswa ilmu komunikasi maupun mahasiswa lulusan ilmu komunikasi. Nah, skill-skill ini sangat dibutuhkan di dunia kerja.
skill tersebut yaitu yang pertama di sini adalah komunikasi efektif. Nah, mahasiswa ilmu komunikasi harus mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, skill ini sangat penting untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif baik kepada publik, klien, ataupun rekan kerja. Yang kedua di sini adalah keterampilan menulis. Nah, mahasiswa ilmu komunikasi harus mampu menulis dengan baik dan benar, baik untuk berita, artikel, ataupun naskah. Nah, skill ini dapat dilatih dan dipelajari dengan mengikuti kelas menulis, membaca buku-buku penulisan jurnalistik dan penulisan kreatif, serta sering berlatih menulis. Yang ketiga adalah keterampilan riset. Nah, keterampilan riset ini sangat penting untuk mencari informasi atau data yang akurat dan kredibel. Nah, skill ini dapat dilatih dengan mengikuti kelas metodologi penelitian, membaca buku-buku penelitian, dan sering melakukan riset untuk tugas-tugas kuliah. Nah, yang keempat yaitu keterampilan pemasaran digital, di mana seorang sarjana ilmu komunikasi dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan perusahaan. Yang kelima yaitu keterampilan desain grafis, di mana seorang sarjana ilmu komunikasi dituntut untuk dapat membuat sebuah desain grafis yang menarik tentunya dan mampu mempromosikan perusahaan. Dan yang keenam yaitu yang tidak kalah penting yaitu kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sangat penting memiliki kemampuan berbahasa asing untuk berkomunikasi dengan orang dari negara yang berbeda. Kemudian adanya keterampilan bernegosiasi dan media relation. Nah, keterampilan ini merupakan keterampilan yang mampu bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapat kerjasama yang menguntungkan serta membangun hubungan baik dengan media massa guna untuk mempublikasikan informasi tentang perusahaan. Kemudian adanya kemampuan berorganisasi. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan yang mampu untuk berorganisasi dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kemudian adanya kemampuan public speaking. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan yang mampu untuk berbicara depan publik guna mempresentasikan informasi terkait perusahaan. Nah, kemampuan ini bisa didapat dari kegiatan-kegiatan seminar, workshop, atau bergabung dengan komunitas komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada rancangan program dari kelompok kami. Seperti yang kita ketahui, dunia pariwisata di Kupang itu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata yang ada di Kupang. Salah satunya yaitu adalah dengan meningkatkan skill komunikasi dari mahasiswa ilmu komunikasi, di mana mahasiswa ilmu komunikasi diharapkan mampu menjadi agen promosi yang efektif untuk pariwisata di Kupang. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 Manajemen Public Relation Ilmu Komunikasi ingin menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan juga challenge untuk meningkatkan skill komunikasi para mahasiswa ilmu komunikasi, yang dimana kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan skill komunikasi para mahasiswa ilmu komunikasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang teknik promosi pariwisata yang efektif. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mempraktikkan skill mereka. Dan yang keempat yaitu adalah mendukung pengembangan pariwisata yang ada di Kota Kupang. Nah, kegiatan ini itu akan diselenggarakan dalam 2 tahap. Yang pertama, tahap pertama yaitu tahap pelatihan komunikasi efektif untuk promosi pariwisata, di mana kami dari kelompok akan menghadirkan narasumber dari dosen prodi ilmu komunikasi yang pastinya mereka punya pemahaman yang baik terkait dengan bidang tersebut. Serta kegiatan pelatihan ini kami memiliki target audiens yaitu adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana dan juga mahasiswa ilmu komunikasi dari universitas lain yang ada di Kota Kupang. Di mana dalam pelatihan ini materi yang akan diberikan yang pertama itu berkaitan dengan dasar-dasar komunikasi efektif, teknik promosi pariwisata yang efektif, public speaking, kemampuan persuasif, serta etika komunikasi.
Setelah para peserta selesai mengikuti seminar, mereka kemudian akan diarahkan untuk mengikuti sebuah challenge, di mana dalam challenge ini mereka akan berkompetensi untuk membuat sebuah video promosi tentang tempat wisata yang ada di Kota Kupang. Ini bukan hanya meningkatkan atensi publik terhadap tempat wisata di Kota Kupang, tetapi juga dapat meningkatkan skill mereka, para peserta, untuk bisa berkomunikasi persuasif dengan efektif. Nah, nantinya hasil video mereka akan dikompetisikan dan pemenangnya akan diberikan hadiah dari panitia. Melalui wawancara yang telah dilakukan, dapat kita lihat bahwa dunia kerja saat ini membutuhkan pekerja yang multitalenta dan memiliki banyak skill. Lulusan ilmu komunikasi yang memiliki banyak skill akan lebih mudah diterima kerja dan memiliki peluang karir yang lebih luas. Selain itu, teknologi komunikasi yang berkembang pesat sehingga mahasiswa ilmu komunikasi harus mampu beradaptasi dan mempelajari skill baru untuk mengikuti perkembangan tersebut. Keterampilan komunikasi dan pengetahuan jurnalistik sangat penting bagi para lulusan sarjana dalam memasuki dunia kerja. Keterampilan komunikasi yang dibutuhkan meliputi berbicara, berkomunikasi nonverbal, menulis, dan mendengar. Pengetahuan jurnalistik yang dibutuhkan meliputi kualifikasi pendidikan, kemampuan menulis berita, pengetahuan bahasa jurnalistik, kategori berita, karakteristik media, foto jurnalistik, dan kode etik media.